Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdid din wa fahmihi wal amal bihi wa ad-da'wati ilaihi dengan ta'liqat da'at ilaiha al-hajah. Bab syarafil intisab ila salaf. Halaman 45 ya. Babu syarafil intisabi ila salaf. Bab tentang kemuliaan al-intisab atau menisbahkan diri kepada para salafus saleh. yakni dalam mengikuti cara mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami agama Allah, dalam mengamalkan, menerapkan dan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suatu kemuliaan seorang menisbahkan dirinya kepada as-salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Babu syarafil intisabi ila salaf. Dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala yaitu firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah Ta'ala huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Huwa, yang dimaksud dengan huwa di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala Mujahid, lihat pada catatan kaki 82. Qala Mujahid, Allahu sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian dengan atau sebagai orang-orang muslimin min qablu. Sebelum wa fi hadha. Pada kitab-kitab sebelumnya dan dalam kitab ini yaitu Al-Quranul Karim. Kata Mujahid, Allahu sammakumul muslimin. Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Min qablu ay fil kutubil mutaqaddimah. Nah, sebelum ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang umat ini yaitu umat muslimin. Disebutkan fil kutubil mutaqaddimah di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, Taurat, Injil dan yang lainnya. Wa fi dzikri ay wa fi hadza. Wa fi dzikri yaitu fil Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran salah satu namanya adalah Al-Dzikru. Al-Quranul Karim, Al-Furqan, Al-Dzikru, ya, At-Tanzil. Itu semua nama dari Al-Quranul Karim. Termasuk Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Kitab itu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Al-Dzikr. Wa fi dzikri. Kemudian wa fi hadza yakni Al-Quran. Wa fi hadza yakni Al-Quranul Karim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala
huwa sammakumul muslimina min qablu. Qal, kata Abdullah bin Abbas, Allah Azza wa Jalla. Huwa yang dimaksud di sini adalah Allah. Huwa sammakum al-muslimin min qablu. Qal, kata Abdullah bin Abbas, Allah Azza wa Jalla. Jadi huwa di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika qala Mujahid wa Atha wa Dhahhak wa Suddi wa Qatadah wa Muqatil ibnu Hayyan. Ini semua para ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa huwa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Al-Harits al-Asy'ari beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a da'wal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shoma. Qala wa in shalla wa shoma fad'u bi da'wallahi alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Anil Harits al-Asy'ari. Al-Harits al-Asy'ari ini bukan Abu Malik al-Asy'ari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, huwa Al-Harits ibnu Al-Harits al-Asy'ari asy-Syami. Beliau tinggal di negeri Syam. Sahabiyun tafarrada birriwayati anhu Abu Salam. Beliau adalah seorang sahabat Abu Harits al-Harits. Kemudian qala al-Azdi wal Harits hadza yukanna Aba Malik. Jadi Harits ini juga disebut yukanna, kunyahnya, nama panggilannya adalah Abu Malik. Lah sebagian orang mengira Al-Harits ini adalah Abu Malik al-Asy'ari. Padahal dua orang ini berbeda. Dua orang ini berbeda. Al-Harits al-Asy'ari namanya Al-Harits ibnu Al-Harits al-Asy'ari asy-Syami. Wal Harits hadza yukanna Aba Malik. Ya, Harits ini juga kunyahnya, ya, nama panggilannya adalah Abu Malik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad khalatahu ghairu wahid. Tidak sedikit di antara ulama yang mencampur aduk antara dua nama ini. Ya, dua orang ini dikira satu. Ya, wa qad khalatahu ghairu wahidin bi Abi Malik al-Asy'ari. Dikira ini adalah Abu Malik al-Asy'ari. Fawahimu. Ini adalah waham. Fa inna Aba Malik al-masyhur bi kunyatihi. Adapun Abu Malik al-Asy'ari yang beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Malik al-Asy'ari, al-mukhtalaf fi ismihi al-mutaqaddim al-wafat. Dia namanya berbeda, kemudian wafatnya pun duluan. Ya, Abu Malik al-Asy'ari itu meninggalnya duluan. Wa hadza masyhur bi ismihi. Sedangkan Al-Harits ini lebih dikenal dengan namanya. Wa ta'akhkhara hatta sami'a minhu Abu Salam. Dan beliau umurnya panjang sampai beliau diriwayatkan oleh Abu Salam, seorang tabi'in. Ini intinya dari tentang Al-Harits al-Asy'ari. Jadi Al-Harits al-Asy'ari bukan Abu Malik al-Asy'ari. Meskipun Al-Harits ini kunyahnya adalah Abu Malik al-Asy'ari. Dan ada sahabi yang lain namanya Abu Malik al-Asy'ari. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a da'wal jahiliyah. Ya, dakwah al-jahiliyah. Barang siapa yang dia memanggil atau dia mendakwakan dakwah jahiliyah, kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya, Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, dakwal jahiliyati tufassar wa man idda'a dakwal jahiliyah. Barang siapa yang mendakwakan dakwaan jahiliyah, di sini yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah adalah al-murad tufassar bisunaniha. Ini maksud dakwal jahiliyah itu ditafsirkan dengan sunnah-sunnah jahiliyah. Sunanun jama sunnah. Bisunaniha ay bisunanil jahiliyah. Alal itlaq. Secara mutlak. Ya, barang siapa yang menghidupkan cara-cara jahiliyah, pola-pola jahiliyah dahulu,
Ini artinya dia telah dia telah melakukan dakwah jahiliyah. Man idda'a dakwah jahiliyah, ai idda'a sunan al-jahiliyah. Ya, sunnah-sunnah, pola-pola cara-cara jahiliyah dahulu. Ya, karena makna sunan al-jahiliyah li'annaha tad'u ilaiha. Karena orang ini idda'a, dia menyeru. Ya, memanggil manusia kepada pola hidup cara-cara jahiliyah. Li'annahu tad'u ila ilal jahiliyah. Jadi siapa mengerjakan dakwah-dakwah jahiliyah ini, entah tradisi mereka, adat istiadat mereka, pola hidup mereka, ini artinya dia telah menyuruh kepada pola hidup jahiliyah. Yang kedua, makna idda'a dakwal jahiliyah, ad-da'wah tutlaqu ala du'a. Dakwah ini juga bisa secara mutlak bimakna da'a. Idda'a bimakna da'a. Da'a yad'u. Aina nada yunadi. Ya. Kalau yang satunya idda'a bermakna mendakwakan. Jadi dia menghidupkan, dia melakukan ya pola-pola hidup jahiliyah. Ini makna pertama. Artinya sunnah, dia menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah. Sedangkan yang kedua, tutlak ala du'a wa huwa nida. Apa maknanya? Makna hadis ini kalau dia diartikan dengan da'a yad'u. Idda'a bimakna da'a yad'u. Artinya man nada fil islami binida'il jahiliyah. Barang siapa yang memanggil dalam Islam ini dengan panggilan jahiliyah. Wa huwa anna rajula minhum idza ghalaba alaihi ghasmuhu. Dahulu orang-orang jahiliyah itu, ya, seseorang di antara mereka idza ghalaba alaihi ghasmuhu, kalau dia dikalahkan oleh lawannya, al-khasmu yani lawannya, ya. Idza ghalaba alaihi ghasmuhu, kalau dia dimenangkan oleh lawannya, artinya dia kalah oleh lawannya, nada. Maka orang yang kalah itu di zaman jahiliyah, nada bi'ala sautihi qaumahu. Dia berteriak, memanggil kaumnya dengan suara yang paling keras. Ya al fulan, wahai keluarga fulan. Ya, maka datanglah mereka, fayabtadiruna ila nasrihi. Maka orang-orang jahiliyah itu yang jadi kabilahnya, kelompoknya, itu semua pada bersegera datang, ya, menjawab panggilan orang ini. Fayabtadirun, ibtadaro ay asro'a. Asro'a yusri'u. Ibtadaro ay badaro. Yubadir. Asro'a yusri'u. Fayabtadiruna ila nasrihi. Maka orang-orang itu yang kabilahnya, kelompoknya, semua mereka segera datang. Ila nasrihi. Untuk menolong orang tadi itu yang terkalahkan. Ya. Zaliman kana au mazluman. Entah yang ditolong itu yang zalim, dia ini pelaku kezaliman, ataupun dia terzalimi. Yang penting ini kabilahku. Tak mau tahu dia salah atau benar. Dia zalim atau mazlum. Ini pola-pola jahiliyah dahulu. Ya. Padahal Islam mengajarkan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu zaliman atau mazluman. Kalau dia berbuat zalim, maka dicegah dari kezalimannya. Itu cara menolong saudara kita sama muslim yang zalim. Kalau dia mazlum, ya dicegah dia dari kezaliman orang yang menzaliminya. Tapi kalau mereka dahulu, mereka tolong meskipun orang itu melakukan kezaliman, tetap ditolong. Tetap dibela. Ya. Ataupun dia terzalimi. Jahlan minhum wa asabiyah. Semua ini karena kejahilan mereka dan karena asabiyah. Karena fanatisme, ya. Fanatisme golongan, fanatisme orang tertentu. Ya, ini termasuk fanatisme itu hal-hal yang ada di zaman jahiliyah. Makanya seorang muslim, apalagi salafi, tidak boleh fanatik kecuali kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Dan fanatik kepada kebenaran. Ya. Adapun selainnya bisa saja melakukan kesalahan. Ya, maka Anda jangan ya menjadi benih-benih yakni fanatisme yang mirip kepada kejahiliaan, pola-pola hidup, cara-cara jahiliyah wal iyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, jadi barang siapa yang melakukan hal ini, entah dia mendakwai manusia kepada sunnah-sunnah jahiliyah,
atau dia melakukan seperti yang disebutkan pada makna yang kedua, ya, maka fa innahu min jutha jahannam. Maka dia termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Fa innahu min jutha jahannam. Lihat pada catatan kaki itu, yang poin nomor 2 masih ada. Fa innahu min jutha jahannam ay min jama'atiha. Termasuk orang yang masuk dalam api neraka jahannam. Jutha jama' jathwah. Ya. Atau jathawah bil harokat as-salasa. Jathawa au jithawa au juthawa. Itu artinya harokat as-salasa. Kalau disebutkan dalam ilmu bahasa, hadil kalimah min lahu harokat salasa. Artinya bisa fathah, dhamma, kas. Contohnya, ghuslun. Ghuslun itu bisa ghuslun, bisa ghislun. Ini contoh kata yang memiliki tiga harokat. Nah ini pun demikian. Jutha, jathwah, au jithwah, au juthwah. Bil harokat as-salasa. Wahya al-hijaratul majmu'ah. Yang mana al-jutha itu batu yang bertumpuk. Karena penghuni neraka diantaranya adalah yaitu batu-batu api. Ya. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah api, batu dan manusia dan batu. Jadi intinya bahwa makna dari jutha ini adalah termasuk dia terancam oleh api neraka, termasuk penghuni api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian faqala rajulun ya Rasulullah, maka seorang berkata, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah orang yang melakukan demikian ini yang mendakwakan dakwah jahiliyah, ya dia menjadi penghuni neraka, apakah meskipun dia adalah seorang yang sholat dan puasa? Qala wa in shalla wa shoma. Kata Nabi alaihissalam, meskipun dia sholat dan dia berpuasa. Ya. Jadi ini ancaman, ya, bahwa tidak mudah, tidak gampang, ya, ancaman bagi orang yang mendakwakan atau menghidupkan kembali sunnah-sunnah jahiliyah yang dahulunya hidup di zaman jahiliyah, kemudian dihidupkan setelah datangnya Islam. Maka dia terancam dengan api neraka, kecuali kalau dia bertobat. Ya, wa in shalla wa in shoma, meskipun dia sholat dan puasa. Makanya kemudian kata Nabi alaihissalam, fad'u bida'wallah alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin. Maka serulah, ajaklah manusia kepada dakwah yang diajarkan oleh Allah, yang mana Allah telah menyebutkan kalian al-muslimin al-mu'minin ibadallah. Yani wahai ibadallah. Sini ada ya-nya mahdhuf. Ya ibadallah asalnya. Ya, tapi bisa langsung. Sama di hari Jumat ada khotib berpidato. Ya ma'asyirul, tidak pakai ya ma'asyirul muslimin. Langsung ma'asyirul muslimin. Ya. Wa zumratal muwahhidin. Itu asalnya ya. Ada ya di situ mahdhuf. Ya. Ma'asyirul muslimin. Artinya ya ma'asyirul muslimin. Ada ya yang mahdhuf. Ya. Sama dengan ini. Ibadallah. Yani ya ibadallah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man aqarra bismin min hadhil asma' al-muhdatsah. Barang siapa yang mengakui, ya, dengan nama-nama yang baru, nama-nama yang diada-adakan oleh manusia dari istilah-istilah jahiliyah, faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Faqad khala'a ay naza'a. Khala'a bimana naza', menanggalkan. Ya, kalau memakai naza' khala'a artinya naza'. Ribqatal Islam, ya, ribqatal Islam, ar-ribqatu ma yuj'alu fi unuqid dabbah. Ribqa itu sesuatu yang ditaruh di lehernya binatang sebagai tanda. Oh ini punya fulan, ini punya fulan. Itu ditaruh tanda di leher binatang-binatang ternak itu supaya tidak
bercampur dengan yang lainnya, atau bisa diketahui bahwa ini punya fulan. Jadi ar-ribqa itu ma yuj'alu fi unuqid dabbah, sesuatu yang diikat pada leher binatang ternak. Ay syabbaha dhimmatal Islam wa ahdahu. Maka kemudian di sini disamakan dengan ikatan pada binatang ternak itu dengan ikatan keislaman pada leher seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia telah mengikat pada lehernya ikatan Islam. Dia mengantungkan tanda alamat Islam pada dirinya. Ya, maka barang siapa yang mengadang-adakan atau menghidupkan kembali pola-pola jahiliyah, ya, dia menyebut dengan nama-nama jahiliyaan, ya, atau hal-hal yang baru yang menyerupai jahiliyah, faqad khala ribqatal Islam min unuqih, berarti dia telah melepaskan tanggung jawab Islam dari lehernya. Min unuqih. Disebutkan di sini ay naqadha dhimmatal Islam wa ahdahu min unuqihi. Artinya dia telah membatalkan, ya, dhimmatal Islam, tanggung jawab Islam, perjanjian Islam dengannya, ya, wa ahdahu min unuqi, dari lehernya. Wa qala Maimun ibnu Mihran, Maimun bin Mahran berkata, iyyaka wa kulla syai'in yusamma bighairil Islam. Waspadalah kali engkau. Iyyaka wa kulla syai'. Ya, iyyaka wa kulla syai'in yusamma bighairil Islam. Ini waspadalah kalian, jauhilah kalian dari segala sesuatu yang dalam bentuk penamaan-penamaan selain nama Islam. Maka Islam adalah nama yang mulia, Allah yang menamakannya. Ya. Wa samma bikumul muslimin. Dia menyebutkan kalian muslimin. Maka jangan kita memilih selain nama Islam itu. Wa qala al-Barbahari rahimahullah, Al-Imam al-Barbahari rahimahullah berkata, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Ya, semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Wa sunnatu hiyal Islam. Dan apa saja yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itulah Islam. Ya, itulah Islam. Qauluhu, perkataan Al-Barbahari rahimahullah, fa inna sunnata hiyal Islam. Ya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan sunnah adalah bahwa sunnah itu adalah Islam. Qasduhu annal Islam alladhi amara Allahu bil akhdhi bihi. Maksudnya adalah Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengambilnya. Islam apakah yang Allah perintahkan kita untuk mengambilnya? Huwa ma sannahu Rasulullah SAW. Yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Minas sunnati. Ya, dari semua, dari Quran dan sunnah. Bimakna hal-am. Maka sunnah ini, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Ini sunnah secara umum. Bimakna al-am. Secara maknanya yang umum. Al-Atiyah al-Islam. Tumakal kemudian kata Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal hafizahullah, kama annal Islam huwa sunnah. Ya. Kemudian kata Al-Barbahari, kama annal Islam huwa sunnah, sebagaimana Islam itu adalah sunnah. Fakadzalika as-sunnah yal Islam. Demikian pula sunnah itu adalah Islam. Fahuma mutaradifani ala hadzal makna syamil. Maka antara Islam dan sunnah itu dua kata yang sama maknanya, sinonim, ya, secara makna dari sisi makna secara umum, ya, di sisi makna secara umum. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Karena Islam yang kita diperintahkan mengikutinya adalah apa yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah dia Islam. Ya. Wa qala al-Lalkai rahimahullah, Imam al-Lalkai rahimahullah, wa kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibihi maqalatihi. Fa ila sahibi maqalatihi. Kullu man i'taqada madhhaban, setiap ada yang muncul yang dia itu beriktikad satu madhab, itu kebanyakan pada umumnya, ya, fa ila sahibihi maqalatihi.
penisbatan tentang hal itu kepada yang mengatakannya. Ya. Allati ahdatsaha yunsab. Dinisbahkan pada orang itu. Semua perkataan-perkataan Jaham bin Safwan yang menafikan semua sifat Allah itu dinisbahkan kepada Al-Jahm, maka disebut Al-Jahmi, Al-Jahmiyah. Ya. Dan seterusnya. Jadi dinisbahkan kepada pelaku pertama. Kullu man i'taqada madhhaban, setiap orang yang meyakini satu madhab, yani satu firqah, satu kelompok, fa idza sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yunsabu, maka selalu dinisbahkan kepada orang yang mengucapkan pertama kali. Ya, orang mengucapkan pertama kali. Wa ila ra'yihi yastanidu, dan kepada pendapat orang itu, yani yustanad atau yastanidu atau yustanadu, yaitu disandarkan pada orang itu. Illa ashabal hadis, kecuali ulama-ulama hadis, Ahlussunnah wal Jamaah, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang mengatakan, yang mengucapkan tentang ajaran-ajaran mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahum ilaihi yantasibun. Maka ulama-ulama atau ahlul hadis, baik itu ulama maupun yang mengikuti mereka, fahum ilaihi yantasibun. Mereka berintisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ilmihi yastanidun. Dan kepada ilmu beliau mereka bersandar. Pada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yastadillun. Dan dengan beliau mereka jadikan sebagai dalil. Wa ilaihi yafza'un. Ya, yafza'un artinya yalja'un. Ya. Yafza'un ay yalja'un. Wa ilaihi yalja'un. Semua mereka bersandar kepada sunnah, ajaran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ra'yihi yaqtadun. Dan dengan apa yang disampaikan, dari apa yang menjadi pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang mereka menjadikan contoh, yang mereka mengikutinya. Wa bidzalika yaftakhirun, dan ketika mereka menisbahkan diri mereka, ini ahlul hadis dan para pengikutnya, ketika mereka menisbahkan diri mereka kepada Nabi alaihi wasallam, maka yaftakhirun. Wa bidzalika yaftakhirun, mereka bangga. Ya. Karena mereka bersandar kepada Nabi alaihi wasallam. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun. Dan kepada orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi SAW, yathibun, yasilun, artinya yasulun ay yathibun. Mereka menerjang, melompat, menjauh dari orang-orang itu, ya, yang tidak senang kepada sunnah. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun. Ini mereka menjauhi atau mereka memberikan perlawanan dan membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman yuwazihim fi syarafiz dzikri, maka siapakah yang bisa menandingi mereka, menyamai mereka, yuwazihim, yang menyamai mereka fi syarafiz dzikri, dalam hal nama mereka. Tidak ada yang lebih bagus dari nama ahlus sunnah, ahlul hadis, ya, al-muslimin. Itu nama-nama yang bersumber dari Quran dan sunnah. Ya, faman yuwazihim fi syarafiz dzikri, maka siapakah yang bisa menandingi mereka dalam hal penamaan, ya, kemuliaan nama tersebut. Wa yubahihim fi sahatil fakhri wa uluwil ismi, dan siapa yang bisa menandingi mereka dalam hal sahatil fakhr, dalam kebanggaan mereka ketika menisbahkan diri kepada sunnah, kepada hadis, wa uluwil ismi, dan nama mereka yang tinggi. Jadi ini semua menjelaskan pada kita dari ucapan-ucapan para ulama ini tentang penisbatan kepada yakni salafus saleh. Mereka ahlus sunnah, mereka ahlul hadis, ya. Ini yang dimaksud dari ucapan-ucapan penukilan, ucapan-ucapan para ulama dalam masalah ini. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya orang yang menampakkan, ya, madhab salaf,
yang memunculkan, yang membela mazhab salaf, wantasaba ilaihi, dan dia menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf. Wa'taza ilaihi, i'taza ya'tazi, artinya intasaba yantasibu. Sama maknanya. Wantasaba ilaihi wa'taza ilaihi. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan harus menerima orang yang menisbahkan mereka kepada salaf, kepada sunnah, harus diterima bil ittifaq. Yang kesepakatan ulama kaum muslimin. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Jadi ini semua ucapan-ucapan para ulama tentang kemuliaan menisbahkan diri kepada salaf. Hanya saja yang perlu kita menggarisbawahi, ketika menisbahkan diri kita kepada madhab salaf atau salafus saleh, ini pun harus diwujudkan dalam perbuatan. Tidak sekedar penisbatan. Kalau penisbatan banyak orang menisbahkan suatu, tapi jauh dari yang sebenarnya. Ya, oleh karena itu harus ada konsekuensinya penisbatan itu dengan amal perbuatan. Baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Kemudian tentang kalimat ini, qala al-Imam as-Safarini, ya, kata kaki 91, qala al-Imam as-Safarini rahimahullah ta'ala, al-muradu bimadhabis salaf, ma kana alaihi sahabatul kiram, ridwanullah alaihim. Yang dimaksud dengan madhab salaf itu adalah ma kana alaihi sahabatul kiram, apa yang menjadi pijakan para sahabat yang mulia dahulu, radhiyallahu anhum ajma'in, wa a'yanut tabi'in, dan para tabi'in, lahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat itu dari golongan tabi'in, wa atba'uhum, wa atba'ut tabi'in, wa atba'uhum sini, dhamirhum sini kembali ke tabi'in. Ya, jadi as-sahabatul kiram, ini yang pertama, wa a'yanut tabi'in, generasi kedua, ya, wa atba'uhum, dan atba' tabi'in, dan orang yang mengikuti tabi'in, wa a'immatud din, dan juga imam-imam kaum muslimin, termasuk imam-imam yang empat, imam mazhab yang empat, a'immatu ahli hadis, ulama-ulama hadis, semua masuk dalam kategori salaf ini. Wa a'immatu ad-din mimman syuhida lahu bil imamah, yang mereka diakui, ya, kita bersaksi, disaksikan atas mereka tentang keimaman mereka, kemuliaan mereka dalam membela agama Allah. Wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din, dan mereka dikenal akan keagungan mereka, keadaan mereka dalam agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf, dan manusia, ini kaum muslimin, menerima ucapan-ucapan mereka khalafun an salaf, yang datang kemudian menerima dari yang sebelumnya. Khalaf lawan dari salaf. Khalafun an salafin. Fihi masail. Poin-poin penting yang diambil dari pembahasan kita pada malam hari ini. Al-mas'alatul ula anna Allah Ta'ala huwa alladhi samma adba'a nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam muslimin. Wartadahu isman lahum. Bahwasanya Allah Ta'ala, dialah yang menamakan, ya, memberi nama bagi pengikut nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah yang menamakan mereka muslimin. Wartadahu isman lahum. Allah ridha nama Islam atau muslimin itu sebagai nama mereka. Sebagai nama mereka. Jadi kaum muslimin adalah nama dari Allah Ta'ala. Maka tidak boleh seorang itu merasa malu, sungkan, tak enak kalau dia mengatakan ana muslim. Ya. Kadang-kadang kita itu begitu. Tidak mau mengatakan keislamannya. Ya. Orang-orang lain ahlul batil menyebutkan nama mereka. Ya. Kenapa orang muslim tidak mau menyebutkan namanya? Ana muslim. Saya seorang muslim. Nahnu muslimun. Dan adalah orang muslimin. Kemudian athaniyatu, poin kedua, annal intisaba ila salafi intisabun ila islamil haq. Bahwa menisbahkan diri kepada salaf, ini adalah penisbatan kepada Islam yang hak. Artinya Islam yang murni. Karena Islam pertama kali turun pada generasi pertama. Para sahabat. Ya.
Allah mewahyukan Islam ini kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Makanya penisbatan ini adalah penisbatan yang mulia. Dan ini berarti penisbatan kepada Islam yang hak. Artinya Islam yang murni. Yang belum tercemar oleh apapun. Dan oleh siapapun. Likaunihi intisaban ila ahlil haq. Karena penisbatan kepada salaf itu adalah penisbatan kepada ahlul haq. Yang Allah ridho pada mereka. Sahabat muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho pada mereka. Berarti mereka ahlul haq. Karena tidak mungkin Allah ridho kepada kebatilan. Mustahil. Ya, Allah hanya ridho kepada al-haq. Nah, ketika menisbahkan diri kepada para salaf, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik. Ini artinya penisbatan kepada ahlil haq. Wa ila a'immatil muslimin. Dan penisbatan kepada para imam-imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dari generasi yang pertama dan 3 generasi pertama dari umat ini. At-thalithatu, poin ketiga, annal intisaba ila salafi yajma'u wa la yufarriq. Nah, ini poin penting. Ya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Annal intisab ila salaf yajma'u. Bahwa ketika menisbahkan diri kepada salaf, ini mengumpulkan, menyatukan. Orang-orang menisbahkan kepada salaf. Wala yufarriq, bukan malah sebaliknya. Terjadi perpecahan. Naudzubillah. Nah, sekarang itu realitanya. Terjadi satu sama lainnya. Perpecahan, perselisihan dalam hal-hal yang kecil. Hal-hal yang ijtihadiyah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini tetap dijaga. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quranul Karim, dan wasiat Allah kepada para anbiya, kepada ulil azmi minar rusul, an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkanlah agama dan jangan kalian bercerai-berai. Di dalam Al-Quran, yang ayat yang lainnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, ya, semuanya, dan jangan kamu bercerai-berai. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Fenomena yang ada itu pada sebagian salafiyin, ya, mengambil bagian pertama dari ayat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ambil i'tisam bihablillah jami'an bil Quran, ya, wal hadis, sunnah. Tapi yang kedua itu dilalaikan. Wala wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Jadi ini ikhwani fillah rahimakumullah, hal-hal yang harus kita camkan betul. I'tisam kepada Allah, kitabnya, Quran dan sunnah. Harus juga dengan tetap menjaga, yaitu supaya tidak terpecah belah. Bercerai-berai, apalagi hal-hal yang kecil. Sekarang muncul anak-anak kecil berfatwa. Ya, iya, terus terang saja. Ini sangat kita sayangkan. Maka dari itu memang benar. Kita kembali kepada ulama-ulama besar. Ya, dalam al-fatwa mereka, nasihat mereka. Ini adalah hal yang satu kemuliaan dan kebaikan. Kemuliaan dan kebaikan. Kemudian ar-rabi'atu, poin keempat. Annal intisaba ilal jama'at wal firaq yusabbibu tafarruq wasyiqaq. Bahwasanya intisab, menisbahkan kepada jamaah-jamaah yang ada, firqah-firqah yang muncul, ini adalah yusabbibu tafarruq wasyiqaq. Justru menyebabkan tafarruq, perpecahan. Bercerai-berainya kelompok-kelompok itu. Wasyiqaq, dan terpecah belah di antara mereka. Wal muruq min tariqil haq. Al muruq al khuruj. Wal muruq al khuruj min tariqil haq. Itu keluar, menyimpang dari jalan yang hak. Karena menisbahkan diri pada jamaah. Jamaah fulan, firqah fulaniyah. Itu pada umumnya menjadikan tercerai berainya umat ini. Makanya Ahlussunnah kaum muslimin, nama mereka hanya satu, yaitu nama Islam itu, atau al-muslimin.
Kemudian al-khamisatu at-ta'dzir min al-intisab ila ghairi ma'sum. Juga pembahasan kita mengingatkan kepada kita untuk ya tidak menisbahkan diri kepada selain yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia maksum kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu intisab kita nisbahkan kepada al-maksum. Ya, kalau seorang berbuat kesalahan, ya maka itu hal yang wajar, manusiawi. Ya, apalagi satu manhaj yang sama. Mungkin ada seorang berbuat kesalahan, kekeliruan, itu hal yang wajar. Tinggal dinasihati. Ya. Diingatkan, mau alhamdulillah. Tidak mau urusannya. Ya, tugas kita menyampaikan. Bukan memaksakan kehendak, tidak. Tidak tahdzir min al-intisab ila ghair al-ma'sum. Kemudian babu fadli tamassuki bis sunnah. Bab tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adhan sambung dikit. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, kita lanjutkan sedikit. Babu fadli tamassuki bis sunnati. Bab tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Dalil yang dibawakan adalah surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni akan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ayat ini ada dua fadilah bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama, yang mendapatkan cinta Allah. Yuhibbukumullah. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Jadi pada ayat ini ada dua fadilah orang yang beriman, mengikuti, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini, ayat 31 dari surat Ali Imran, ini sebagai pemutus, ya, yang menghukumi pada setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan aku cinta pada Allah, apa buktinya? Dalil ini sebagai hakim yang memutuskan bahwa orang ini betul-betul cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariq hadil ayatu al-karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini sebagai hakim, ya, bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyati, namun dia tidak mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Orang yang demikian keadaannya itu, yang mendakwakan cinta pada Allah, tapi tidak mau mengikuti tuntunan, ajaran, dan cara Rasulullah SAW, maka orang ini dalam dakwaannya adalah dusta. Fa'innau kadhibun fi dakwah, dalam dakwaannya, fi nafsil amr. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadiyah, sampai dia betul-betul mengikuti syariat Rasulullah SAW. Syariat Nabi Muhammad SAW. Wad-dinin nabawi. Dan hingga dia mengikuti agamanya Nabi SAW. Fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Dalam semua ucapannya, ya, dan semua keadaannya. Termasuk perbuatannya. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Fahuwa raddun artinya huwa mardudun alaih, ya, ditolak, dikembalikan kepadanya. Wa qala ta'ala, ayat kedua yang dibawakan sebagai dalil tentang keutamaan orang yang mencintai atau yang berpegang teguh pada sunnah Nabi alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, yaitu Allah Ta'ala, adalah zat yang maha pengampun bagi orang yang bertobat, liman taba wa amana wa amila salihan, dia bertobat kemudian dia beriman, dia mengerjakan amal soleh, thumma ihtada, kemudian dia mengikuti petunjuk.
Qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, murid Abdullah bin Abbas. Qala Sa'id bin Jubair, thumma ihtada ay lazima sunnata. Thumma ihtada maknanya dia berluzum kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini artinya thumma ihtada. Ay thumma lazima sunnah. Dan dia mengikuti, menepati sunnah Nabi alaihi wasallam. Ini ajarannya, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalil yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutamassiku bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati kal qabidi 'alal jamri." Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat terjadinya perbedaan, perpecahan pada umatku, maka orang itu kal qabidi 'alal jamri, sama dengan seorang yang menggenggam bara api. Ya, menggenggam bara api. Jadi ini menunjukkan seorang di saat terjadinya perpecahan, perbedaan di kalangan umat ini, tapi orang itu tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, maka ini adalah satu kemuliaan baginya. Dan tentu ini ujian. Ya, orang berpegang pada sunnah di saat munculnya berbagai macam hal-hal baru dalam agama Allah, bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh manusia, ini ujian bagi mereka. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka mendapatkan kemuliaan. Dan disebutkan al-qabid alal jamri, sebagian ada yang mengatakan orang menggenggam bara api. Bara api itu kalau digenggam memang terasa panas tangan ini, tapi dia akan mati. Ya. Lain dengan orang ambil bara api digoyang-goyang, ya panas. Kalau diremet sekalian, mati. Jadi dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian sekarang ini orang-orang di zaman beliau, ala bayyinatin, berada di atas keterangan, di atas hujjah, ya, dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Ya. Thumma tadhaharu fikum as-sakratan. Nanti akan muncul pada kamu sekalian dua jenis kemabukan. Ya. Sakratul jahli wa sakratul hubbil aish. Orang yang mabuk karena kejahilan dan mabuk karena cinta kepada kehidupan. Wasatuhawwaluna an dzalika, dan kalian akan dipalingkan dari itu. Ya, ketika sudah munculnya orang mencintai dunia, bermunculannya kejahilan, maka fala ta'muruna bima'rufin wala tanhauna 'anil munkar. Akan datang suatu zaman yang mana kalian tidak lagi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah dari yang mungkar. Karena dua penyakit ini. Dua kemabukan ini, sakrah. Wala tujahiduna fi sabilillah, dan kalian tidak lagi berjihad di jalan Allah. Al-qaimuna yawma idzin bil kitabi was sunnah lahum ajru 50 siddiqan. Nah, fadilah orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, bagi mereka pahala 50 orang siddiq. Siddiq ini derajatnya di bawah Nabi. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Ini 4 derajat tingkatan manusia disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang paling tinggi para rasul, para anbiya. Di bawah mereka siddiqin. Ya. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian para syuhada, di bawahnya syuhada, kemudian salihin. Kemudian para salihin. Jadi orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, di saat manusia banyak lalai kepada agama Allah, banyak kejahilan dan cinta kepada kehidupan, pahala mereka sama dengan 50 siddiqan. 50 orang yang
Ya, betul-betul jujur, benar-benar beriman pada Allah dan Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah minna au minhum. Para sahabat berkata, ya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, minna au minhum. Apakah dari kami atau dari mereka? Qal bal minkum. Kata Nabi SAW, bahkan dari kalian. Jadi ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Sedikit di sini ada satu pertanyaan. Ya, Ustadz, bagaimana cara menasihati kawan kita atau saudara kita yang terlalu fanatik pada satu ustadz saja? Tatkala dinasihati malah membantah, padahal ini sikap perilaku ya ini perilaku semacamnya jahiliyah, ta'assub atau fanatik. Ya insya Allah semoga suatu saat dia akan sadar. Ya, dulu banyak orang fanatik pada seseorang yang dianggap Masya Allah. Ternyata terakhir semua ditinggalkan orang itu. Ya, ya. Jadi semoga orang ini akan diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti dengan berjalannya waktu dan masa, dia akan tahu dan dia akan menyesal dengan fanatismenya kepada orang tertentu. Kecuali Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dengan semakin dewasanya seorang, semakin banyak ilmu, semakin dia bersabar, semakin dia berdakwah, insya Allah dia akan berubah. Kadang-kadang ibaratnya itu anak-anak muda, Masya Allah, seperti sopirmu muda yang baru tahu bawa mobil, saja ngebut, tak mau lihat kiri kanan, akhirnya nabrak, ya. Ya demikianlah. Tapi kalau seorang sudah dewasa, dia nyetir, dia mikir, aku punya anak, aku punya istri, ada yang menunggu aku, dan seterusnya. Maka jalannya pun hati-hati. Ini hal-hal yang wajar ada pada pemuda. Ya semoga Allah beri hidayah, ya supaya segera meninggalkan fanatismenya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.